Baiklah teman-teman, mari kita bahas sesuatu yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka oleh banyak pria. Kita sering merasa harus selalu tampil kuat, menjadi pelindung, dan merencanakan segalanya. Itu memang penting, tapi ketahuilah, hal yang benar-benar membuat wanita tertarik bukan selalu soal kekuatan fisik, penampilan, atau pesona luar biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang kadang bahkan sulit diakui oleh mereka sendiri. Wanita memang sering dianggap punya emosi yang rumit, tapi ada pola-pola halus yang kerap luput dari perhatian pria. Misalnya, saat kamu merindukannya, justru kamu malah mengejar, padahal seharusnya tetap tenang. Kamu menjelaskan panjang lebar, padahal seharusnya diam. Kamu memberi terlalu banyak, padahal seharusnya menarik diri sesekali. Akibatnya, dia bisa menjauh bukan karena kamu kurang baik, melainkan karena kamu memberikan terlalu banyak dengan cara yang salah. Tapi begitu kamu belajar bergerak berbeda, berhenti bereaksi berlebihan, mulai mengamati dengan tenang, berhenti membuktikan diri, dan cukup menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, saat itulah perubahan besar terjadi. Dia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, dan kamu tak lagi perlu mengejar karena kamu sudah menjadi standar itu sendiri. Di video ini, kita akan bahas 7 perubahan psikologis yang sering diabaikan dalam pikiran wanita. Ini bukan trik murahan, melainkan pola emosional mendalam. Saat kamu memahaminya, kamu tak lagi menebak-nebak atau bernegosiasi. Kamu memimpin dengan ketenangan yang lebih kuat daripada kata-kata rayuan manapun. Jadi, kalau kamu pernah merasa sudah berusaha maksimal, tapi masih bermasalah, atau melihat dia kehilangan minat justru saat kamu makin peduli, atau bertanya-tanya kenapa beberapa pria tampak tak berusaha, tapi tetap meninggalkan kesan mendalam, ini saatnya bangkit. Mari mulai. Nomor 1. Emosi yang tak bisa disembunyikan. Ketidakpastian. Dia mungkin berusaha menyembunyikannya, tertawa, menepis, atau pura-pura tak terpengaruh. Tapi ada satu emosi yang muncul saat berhadapan dengan pria tertentu. Ketidakpastian. Saat kamu masuk ruangan dengan tujuan jelas tanpa perlu membuktikan apapun, dia mulai bingung. Dia tak bisa membacamu sepenuhnya, dan itu menciptakan ketegangan emosional yang tak terhindarkan. Kebanyakan pria terlalu terbuka, memuji cepat, chat berlebihan, ingin langsung disukai. Wanita mudah membacanya. Tapi pria yang tenang, tak terburu-buru, tak mengejar, tak berlebihan menjelaskan, dia menciptakan pertanyaan halus di pikirannya. Mengapa aku penasaran sama dia? Itu awal dari tarikan emosional. Tubuhnya mungkin mencondong ke depan, memperhatikanmu lebih, melambat tanpa sadar. Bukan rasa takut, tapi gelisah positif yang mengusik ritme emosionalnya. Dan seperti kata Seneca, kekuatan terbesar seringkali adalah kehadiran sederhana yang tak terganggu. Bukan kamu jahat, tapi kamu menawarkan sesuatu yang jarang dia temui, ketenangan sejati. Wanita jatuh bukan pada apa yang kamu lakukan, tapi pada apa yang dia rasakan tentang dirinya sendiri saat dekatmu. Saat energimu tenang dan konsisten, dia merasa, mengapa aku ingin lebih meski dia tak berlebihan? Itulah kekuatannya. Nomor 2. Kehadiran emosional yang jadi obsesi saat dia diam. Bukan penampilan, pekerjaan, atau pesonamu yang membuatnya terpesona, tapi kehadiran emosionalmu. Wanita hidup di dunia emosi. Mereka peka pada sinyal halus, postur, nada, keheningan. Pria yang benar-benar hadir, tak terganggu, tak bereaksi berlebihan, tak merencanakan kata berikutnya, menjadi magnet tanpa perlu bicara. Kehadiran bukan intensitas atau tatapan dramatis, tapi berada sepenuhnya di momen itu. Kebanyakan pria tak benar-benar ada, mereka antisipasi atau khawatir. Tapi pria yang seperti batu di tengah badai emosinya, dia jadi tempat bersandar. Dia merasa aman untuk menjadi feminin, melembut, tanpa perlu mengendalikan segalanya. Epictetus bilang, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, agar mendengar 2 kali lebih banyak daripada bicara. Saat kamu mendengar energinya tanpa kehilangan dirimu, dia tak lupa. Kamu jadi ruang yang dia dekati tanpa tahu kenapa. Nomor 3.
Ketidakhadiranmu memicu kebutuhannya akan validasi. Pernah diam bukan karena dendam, tapi melindungi kedamaianmu. Dan tiba-tiba dia mulai meraih perhatianmu. Itu kekuatan ketidakhadiran tulus. Saat kamu selalu tersedia, kamu jadi mudah ditebak. Rasa ingin tahunya pudar. Tapi saat menarik diri karena fokus pada dirimu sendiri, otaknya overdrive. Apakah aku masih penting? Ini bukan taktik dingin, tapi pemutusan dari kebutuhan berlebih. Dia mulai mengecek pesan lama, like tak sengaja, atau tanya hal sepele, karena dia ingin tahu pengaruhnya masih ada. Marcus Aurelius, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian luar. Ketidakhadiranmu bukan kontrol dia tapi menjaga kedamaianmu. Dan itu membuatnya menghormati. Nomor 4, saat dia merasa kamu tak membutuhkannya, dia mencondongkan tubuhnya. Banyak pria diajarkan, semakin banyak memberi, semakin dia bertahan. Tapi kenyataannya, ketergantungan emosional malah menjauhkan, menjadi beban, bukan romansa. Saat dia merasa kamu lengkap tanpa dia, perhatianmu jadi hadiah berharga, bukan kewajiban. Dia mulai responsif, lembut, inisiatif, karena sekarang kamu bukan selalu ada, tapi dipilih. Marcus Aurelius. Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Semua ada dalam dirimu dan cara berpikirmu. Kamu tak butuh dia untuk lengkap, dan itulah yang membuatnya ingin kembali. Nomor 5. Kekuatan tenang dari ketersediaan terbatas pada waktu yang tepat. Konsistensi penting, tapi ketersediaan tanpa batas menimbulkan ketidakpedulian. Wanita mendambakan yang tak bisa diprediksi sepenuhnya. Saat kamu tak selalu responsif, bukan menghukum, tapi hidupmu berjalan, kontras itu membuat kehadiranmu berkesan lagi. Keheningan strategis menciptakan penasaran, bukan panik. Seneca, dia yang ada di mana-mana, tidak ada di manapun. Saat kamu selektif dengan waktu dan energimu, kamu mengirim pesan tanpa kata, aku menghargai diriku. Nomor 6. Harga diri adalah bentuk ketertarikan favoritnya. Pria yang menghargai diri tak berisik atau dramatis, tapi teguh. Dia tak toleransi ketidakhormatan, tak setuju hanya untuk menyenangkan. Batasan itu magnetis karena langka. Saat kamu tak takut pergi atau bilang tidak, dia bertanya, siapa pria ini yang tak bisa kukendalikan? Marcus Aurelius. Jangan buang waktu berdebat seperti apa pria baik. Jadilah pria baik. Harga dirimu bicara lebih keras daripada penjelasan. Semakin kamu pilih dirimu, semakin dia menghormati dan tertarik. Nomor 7. Asumsi kelanjutan dari pola sebelumnya. Karena teks terpotong di nomor 2 yang sepertinya nomor 7. Paragraf terakhir menekankan harga diri sebagai kunci akhir. Jadi nomor 7 mungkin tentang integrasi semua. Menjadi pria yang berdaulat atas dirinya sendiri. Ini semua tentang menjadi pria yang tenang, terpusat, dan tak reaktif. Bukan trik, tapi transformasi dari dalam. Kalau kamu siap memilih kedamaian, kehadiran, dan harga diri daripada mengejar validasi, tulis di komentar, saya memilih diri saya. Semangat bro, kamu bisa jadi standar itu sendiri.